Bab 304. Runtuhnya fragmen alam surgawi. Perhitungan Sun Lei sangat bagus. Dia telah menunggu selama ini untuk akhirnya menunjukkan kekuatan kipas ini. Tujuannya adalah menggunakan Wang Lin sebagai umpan sehingga ketika umpan binatang buas mengejar Wang Lin, dia bisa melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika dia telah mendapatkan harta itu, dia masih akan diburu oleh makanan binatang surgawi. Lagi pula, begitu dia mendapatkan harta karun itu, umpannya akan menjadi gila dan pengejarannya akan jauh lebih intens daripada 2 kali terakhir. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia akan melempar kerangka itu ke Wang Lin. Dia percaya bahwa Fit akan pergi untuk Wang Lin, yang akan lebih dekat daripada dia. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah waspada terhadap Sun Lei selama ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Sun Lei berhasil? Meski es hitam ini memang aneh, dia sudah memiliki ukiran lelaki tua itu di tangannya. Saat es hitam menyegel area tersebut, domain waktu dari ukiran kayu dilepaskan. Maju adalah bagian dari waktu, mundur adalah bagian dari waktu, dan berhenti juga merupakan bagian dari waktu. Inilah yang membuat domain waktu begitu kuat, manipulasi waktu sesuai keinginan. Wang Lin telah berkultivasi di surga menentang manik untuk waktu yang lama dan memiliki pemahaman yang sangat baik dalam memanipulasi waktu. Ini juga mengapa dia bisa membuat ukiran dengan melewati domain waktu di dalamnya. Cahaya misterius menyebar dari ukiran dan bertemu dengan es hitam, menyegel area tersebut. Meskipun es hitam itu kuat, dia tidak melawannya dan hanya berusaha mengendurkannya, jadi tidak terlalu sulit. Meminjam sepotong kekuatan dari domain waktu, Wang Lin tidak dihentikan oleh es hitam seperti yang diperkirakan Sun Lei. Saat Sun Lei meneriakkan kata-kata itu, Wang Lin keluar. Dan dia bergerak dengan kecepatan bahkan sedikit lebih cepat dari kecepatan Sun Lei, melewati makanan binatang langit dan muncul di pintu masuk gua. Rekan kultivator Sun Lei, Anda masih belum memberi saya kayu pemurnian, jadi bagaimana Anda bisa masuk begitu saja? Sun Lei terkejut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia adalah orang yang menentukan. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan membuang kayu pemurnian. Wang Lin menangkapnya dan masuk ke dalam gua. Sun Lei mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa waktunya singkat, karena setengah dari waktu yang telah mereka lewati, jadi dia dengan cepat masuk. Setelah dia masuk, dia melihat Wang Lin mengambil potongan logam dari dada kerangka itu dan tanpa sepatah kata pun pergi untuk mengambil pedang surgawi. Tapi begitu tangannya menyentuh pedang langit, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat lubang muncul di tangannya. Wang Lin bahkan tidak memandangnya dan keluar dari gua. Dia mengeluarkan bendera larangan, yang memancarkan banyak naga yang terbuat dari kabut hitam. Mereka mengepung Wang Lin dan kemudian dia menyerang langsung ke atas dan menembus dinding. Mata Sun Lei memerah saat dia mengeluarkan raungan yang tidak rela dan meraih pedang lagi. Kali ini, dia menahan rasa sakit dan akhirnya meraih pedang surgawi. Namun, saat itu, dia tiba-tiba menjerit kesakitan saat tangannya ditusuk berkali-kali. Sebagian energi dari pedang menembus tangannya dan mengenai dadanya, menyebabkan armor perak yang dia kenakan meleleh. Sun Lei dengan cepat menarik tangannya dan menyerah pada pedangnya. Dia meraung marah saat dia menyerang. Dia menghitung bahwa 8 nafas waktu telah berlalu dan jika dia pergi sekarang, dia masih bisa melakukannya. Jika dia menunda lebih lama lagi,
itu akan menjadi berbahaya. Tapi tidak ada di dunia ini yang bisa dihitung dengan sempurna. Pakan binatang langit hitam tiba-tiba terlepas dari es hitam, mengeluarkan raungan tajam, dan menyerbu ke arah Sun Lei. Ekspresi Sun Lei tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gurunya mengatakan bahwa harta karun itu akan membekukan suatu area selama 10 napas waktu. Seharusnya 10 napas waktu, bagaimana bisa kurang? Dia tidak tahu itu karena umpan binatang langit hitam telah menyerap bola petir dari kodok guntur, itu memperoleh sedikit kekuatan surga, sehingga 10 nafas waktu diturunkan dengan 1 nafas. Domain waktu Wang Lin menyebabkan es hitam melambat sedikit, yang menyebabkannya memendek dengan waktu yang lain. Sun Lei terkejut. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia bisa merasakan kematian mendekatinya dan saat dia melihat Wang Lin pergi. Rasa frustrasi yang kuat memenuhi dirinya. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia menamparkan dahinya dan sebuah manik hitam terbang keluar darinya. Dia mengungkapkan ekspresi memilukan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Manik hitam ini terbentuk selama ratusan tahun berkultivasi dan akhirnya menjadi padat ketika ia mencapai tahap pembentukan jiwa. Menurut metode kultivasi sektenya, manik hitam ini adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua. Begitu dia kehilangan manik ini, tingkat kultivasinya akan turun drastis dari tahap pertengahan pembentukan jiwa ke tahap jiwa baru lahir. Sun Lei menutup matanya dan berkata, meledak. Manik hitam itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dan meledak. Cincin cahaya hitam menyebar. Pakan binatang hitam tiba-tiba dikompresi menjadi bola untuk memblokir pukulan ini. Tapi makhluk surgawi yang makan di belakangnya yang baru saja keluar dari dinding es hitam menghilang tanpa perlawanan. Bahkan gua-gua di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Kekuatan ledakan manik ini mencapai batas yang bisa ditahan fragmen ini, sehingga mulai runtuh. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan mereka menjadi semakin besar. Di tanah, lahar meledak dan melesat ke udara. Langit dan bumi bergetar hebat dan cahaya kematian muncul di langit. Tak lama kemudian, area langit dan tanah yang luas menghilang seolah-olah sedang dilahap. Saat Sun Lei membuat manik hitam itu meledak, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Adapun Wang Lin, ketika dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif dari bawah dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi tiba-tiba runtuh. Dia terkejut dan hendak menggunakan teleportasi sebelum tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Dia bisa merasakan tanah di sekitarnya bergetar dan menciptakan gelombang suara gemuruh. Fragmen alam surga runtuh. Wang Lin senang dia tidak berteleportasi, atau dia mungkin berteleportasi ke celah spasial. Wang Lin diam-diam mengutuk. Dia mengelilingi dirinya dengan bendera pembatasan dan menyerang seperti kilat. Tanpa kekuatan misterius di sana, kecepatannya telah kembali normal. Tapi runtuhnya tanah bahkan lebih cepat. Wang Lin tiba-tiba menyadari dengan perasaan ilahi bahwa satu-satunya hal dalam jarak 1000 kaki adalah kehampaan yang gelap. Kekosongan gelap ini seperti mulut besar yang terus melahap segalanya. Dia tiba-tiba terkejut. Runtuhnya fragmen ini berlanjut, dan dalam sekejap mata, kehampaan itu berjarak 500 kaki. Wang Lin menghirup udara dingin saat dia dengan cepat terbang ke atas. Makan terus berlanjut, 500 kaki, 300 kaki, 200 kaki, 100 kaki. Wajah Wang Lin pucat. Dia masih jauh dari ketinggian. Kecepatan melahapnya terlalu cepat.
Jelas dia tidak akan berhasil tepat waktu. Dia mengungkapkan ekspresi kejam di matanya saat dia mengeluarkan sepotong kecil kristal dari tasnya. Ini adalah energi spiritual surgawi yang kental. Pelahapan semakin dekat, 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki. Wang Lin melihat bahwa pada jarak 30 kaki, sepertinya ada mulut yang sudah terbuka. Dia menelan kristal dan untuk pertama kalinya merasakan sakit di jiwanya. Ini adalah rasa sakit karena memiliki terlalu banyak energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti jiwa asalnya bisa runtuh kapan saja, tetapi di tengah rasa sakit ini, sepotong kekuatan lahir. Kekuatan ini membuatnya merasa bisa menahan dunia. Kekosongan di sekitarnya semakin dekat dan dekat, 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Tubuh Wang Lin tiba-tiba menerjang ke atas seperti meteor. Saat kekosongan tiba di sebelah Wang Lin, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dan dia keluar dari tanah. Saat dia keluar dari tanah, sebagian besar tanah dari fragmen ini telah runtuh ke dalam kehampaan. Di bawahnya ada ruang dengan hanya beberapa pilar yang tampaknya menahan langit, tetapi bahkan pilar-pilar itu menyusut dan perlahan menghilang. Langit dipenuhi dengan celah spasial. Tapi Wang Lin tidak bisa merasakan semua itu karena dia dalam keadaan gila ini dan melaju dengan kecepatan lebih cepat dari meteor. Ada banyak retakan spasial di langit, tetapi ada lebih banyak lagi kehampaan yang terbentuk saat celah spasial saling terhubung. Penerbangan Wang Lin seperti burung phoenix yang berjuang terbang ke langit, tetapi celah spasial tiba-tiba terhubung di hadapannya, membentuk area kosong yang luas. Wang Lin tiba-tiba masuk ke dalam. Dia kemudian dikelilingi oleh kegelapan dan gelombang udara dingin memasuki tubuhnya. Di bawah rangsangan udara dingin, pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi jernih. Tanpa sepatah kata pun, dia mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Setelah berjuang beberapa saat, dia keluar dari celah yang belum ditutup. Menggunakan momen kejelasan ini, dia menghindari semua celah spasial. Saat pecahan itu benar-benar runtuh, dia menyerbu keluar dan menghilang tinggi di langit. Dia terbang semakin tinggi sampai dia melihat pusaran raksasa di atasnya. Disinilah dia telah memasuki alam surga sebelumnya. Di bawah pusaran itu ada sebuah platform, dan di atas platform itu ada beberapa orang yang menatapnya dengan tercengang. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di peron. Dia batuk seteguk darah dan jatuh. Menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya, dia menunjuk ke alisnya dan jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dahinya. Wang Lin telah mengumpulkan puluhan ribu jiwa pengembara dalam perjalanannya ke medan perang asing. Sekarang semuanya telah dilepaskan, mereka membentuk tornado hitam di sekitar Wang Lin. Ini menyebabkan ekspresi semua orang di platform berubah dan mereka segera mundur. Wang Lin jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk duduk dalam posisi lotus sebelum makan 7 atau 8 botol pil dan mulai berkultivasi. Bab 305. Jiwa pengembara menunjukkan kekuatan mereka. Puluhan ribu jiwa pengembara melolong saat mereka berputar-putar di sekitar Wang Lin. Mata dingin mereka sesekali melihat orang-orang yang berdiri di peron. Jiwa pengembara ini adalah jiwa pengembara sejati dari medan pertempuran asing. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk melewati hukum dunia untuk membawa mereka keluar. Sebenarnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 jiwa pengembara selama bertahun-tahun yang dia habiskan di dalam medan pertempuran asing,
tetapi dia hanya mampu mengeluarkan 10.000 jiwa ini. Perbedaan antara jiwa pengembara dan iblis adalah tidak peduli apa tingkat kultivasi musuh, mereka akan melompat ke arah mereka bahkan jika itu berarti mereka sendiri dapat dimurnikan. Wang Lin belum menguji apakah dia bisa membunuh seorang pembudidaya formasi jiwa menggunakan 10.000 jiwa pengembara. Lagi pula, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwa-jiwa pengembara yang telah dia habiskan begitu banyak usaha. Tapi Wang Lin ingat bahwa kaisar kuno dibunuh oleh serangan tak berujung dari jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya. Di antara jiwa-jiwa pengembara itu, ada yang berbeda dari yang lainnya. Meski terlihat sama, ada secercah kecerdasan di matanya. Itu adalah iblis Su Liguo. Dia merasa sangat bangga saat ini karena dia berpikir bahwa tuannya masih peduli padanya. Iblis ketiga, keempat, dan kelima semuanya mati, tapi dia ada di sini, dikelilingi oleh semua senior ini, jadi dia merasa dia akan cukup aman mulai sekarang. Pusaran jiwa pengembara sangat besar, orang-orang di peron semua menatapnya. Salah satunya memberikan perhatian ekstra. Matanya menyala dan di dahinya simbol kapak memudar masuk dan keluar. Orang ini adalah anggota klan iblis raksasa yang berasal dari Susaku juga. Dia dapat mengidentifikasi Wang Lin dalam sekejap dan diam-diam merenung. Salah satu orang di peron ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jas abu-abu. Matanya gelap, hidungnya sedikit miring, dan dia terlihat sangat murung. Dia melihat di mana Wang Lin dan mengambil langkah ke arahnya. Anggota klan iblis raksasa memandang orang ini, tetapi dia tidak berbicara, dia malah mengungkapkan ekspresi mengejek. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi orang ini bahkan belum sampai pada tahap pembentukan jiwa, hanya tahap akhir Naschen Soul. Mencoba mengambil nyawa seorang pembudidaya formasi jiwa dengan tingkat kultivasi ini seperti memukul batu dengan sebutir telur. Pria berjubah abu-abu dengan hati-hati bergerak maju dan mendekati jiwa-jiwa yang berkeliaran. Dia mulai bernyanyi dan bola api hitam terbentuk di tangannya. Saat api hitam muncul, gelombang panas menyebar. Dia memandang Wang Lin dengan keserakahan di matanya dan melemparkan api hitam ke arahnya. Tepat pada saat ini, jiwa-jiwa pengembara yang berputar-putar di sekitar Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap pria berjubah abu-abu itu, membuatnya mundur. Tapi tiba-tiba, jiwa-jiwa yang mengembara mengeluarkan teriakan tajam dan menyebar. Sepertiga dari jiwa pengembara melompat ke api hitam dan 2/3 sisanya melompat ke pria berjubah abu-abu. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang terbang itu terbang ke jiwa-jiwa yang mengembara. Namun, jiwa pengembara ini bukanlah iblis, jadi mereka memiliki ketahanan tertentu terhadap mantra. Pedang itu hanya mampu memperlambat beberapa orang di depan sementara yang lainnya dengan cepat tiba di depan pria berjubah abu-abu itu dan melompat ke arahnya. Sekitar 7 atau 8 jiwa pengembara telah memasuki tubuh pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menggigit lidahnya dan memuntahkan darah, yang dengan cepat menjadi api. Nyala api segera mengelilinginya saat dia duduk untuk mencoba dan memaksa jiwa-jiwa yang mengembara keluar dari tubuhnya. Di luar api yang mengelilinginya, sejumlah besar jiwa pengembara telah mengelilingi api dan melompat ke sana. Nyala api perlahan melemah. Sepertinya sudah siap untuk keluar. Adapun bola api yang dia lempar,
itu dilompati oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran dan dilemahkan. Meskipun beberapa jiwa pengembara mati pada akhirnya, bola api itu menghilang saat jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Jiwa pengembara yang tersisa tidak menyerang tetapi mengelilingi Wang Lin dan dengan dingin menatap orang-orang di peron. Pria berjubah abu-abu itu diam-diam mengutuk dan menyesali tindakannya meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan dapat dianggap sebagai elit dari planet budidaya masing-masing. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk yang dilepaskan oleh lawannya yang terluka parah ini bisa semenakutkan ini. Jika kultivasi musuh memiliki kekuatan penuh, maka dia akan mati di sini hari ini. Melihat api di sekelilingnya akan padam dan masih banyak makhluk misterius ini, pria berjubah abu-abu itu mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali kecil kemudian muncul di depan kepalanya. Matanya menunjukkan pandangan yang tidak rela saat dia akan menggunakannya untuk kembali ke planet kultivasinya. Namun, saat dia bersiap untuk membuka kuali kecil, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan. Kuali kecil dengan cepat meninggalkan tangannya dan terbang ke tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Wajahnya pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia meremas tangannya seperti dia akan meledakkan gelembung dan api yang sudah memudar di sekitar pria berjubah abu-abu itu benar-benar menghilang. Saat api menghilang, pria berjubah abu-abu itu menjerit histeris dan segera berteleportasi ke arah pusaran. Di matanya, satu-satunya cara baginya untuk hidup adalah memasuki alam surga. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan jiwa pengembara bahkan lebih cepat darinya. Saat dia muncul, jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya gemetar saat dia jatuh ke peron dengan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya berkedut beberapa saat sebelum mati. Daging di tubuhnya perlahan menghilang saat ia menjadi kerangka. Orang bisa melihat jiwa-jiwa yang mengembara dengan senang hati masuk dan keluar dari tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Di bawah komandonya, jiwa pengembara di sekitarnya kembali padanya dan menghilang ke alisnya. Pada saat ini, pria dari klan iblis raksasa itu tertawa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang terjadi yang menyebabkan Anda berakhir dalam keadaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kultivator Nas Chen Sol berani menjadi serakah terhadap Anda?" Wang Lin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, "Sebuah fragmen alam surga runtuh." Pria dari klan iblis raksasa terkejut. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi takjub dan berkata, "Rekan kultivator, tidak sembarang orang bisa lolos dari runtuhnya pecahan alam surga. Aku sangat mengagumimu. Saya Cihu dari klan iblis raksasa. Siapa namamu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya karena keberuntungan. Nama saya Cheng Niu." Memikirkan runtuhnya pecahan itu, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika dia tidak sembarangan melahap giok langit, dia pasti sudah mati. Cheng Niu. Cihu merenung sejenak sebelum matanya tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, apakah sesama kultivator anggota keluarga Cheng yang merupakan bagian dari negara budidaya peringkat 5 jiwa surga di bagian selatan Susaku? Wang Lin terkejut dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Cihu berpikir lama sekali. Satu-satunya negara budidaya peringkat tinggi dengan keluarga bernama Cheng adalah negara jiwa surga. Meskipun dia tidak mengakuinya, Cihu tidak percaya bahwa Cheng Niu memperoleh kultivasinya sendiri.
Dia percaya bahwa Cheng Niu adalah murid inti yang dilatih oleh salah satu negara budidaya peringkat 5. Kalau tidak, jika itu seseorang dari negara budidaya peringkat 4, tidak mungkin dia tidak tahu. Harus dikatakan bahwa klan iblis raksasa adalah negara budidaya peringkat 4, jadi mereka sangat menyadari kejeniusan dari negara budidaya peringkat 4 lainnya. Setelah memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Wang Lin banyak berubah. Tetapi tentu saja, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan menunjukkannya. Cihu sedikit ragu dan perlahan bertanya, "Kakak Cheng, bolehkah aku mendekat untuk berbicara?" Wang Lin dengan tenang menatap orang ini dan mengangguk. Cihu dengan cepat berjalan ke depan dan tiba di tepi platform tempat Wang Lin berdiri. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan membentuk layar cahaya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia diam-diam memasang kewaspadaannya. Cihu dengan tulus berkata, "Kakak Cheng, karena kita berdua dari Susaku, aku harap kamu bisa membantuku." Wang Lin tersenyum. "Oh, jika saudara Cihu punya masalah apapun bisa kau ceritakan padaku." Cihu mengatupkan giginya, mengeluarkan batu giok, melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian berkata, "Begitu sesama kultivator melihat ini, Anda akan mengerti." Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya dengan perasaan ilahi. Bahkan Wang Lin sendiri tidak bisa membantu tetapi sedikit kehilangan kendali atas emosinya. Batu giok ini berisi gambar yang direkam oleh akal dewa. Ini adalah pemandangan tempat yang sangat indah. Itu diisi dengan bunga, rumput hijau, dan air jernih. Hal yang paling eye-catching adalah genangan air. Mengambang di kolam adalah peti mati giok. Ada 3 pedang langit mencuat dari peti mati giok. Pedang itu terlihat sangat mirip dengan yang ada di tangan kerangka hitam itu. Hal lain yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah jika dia tidak salah, seluruh peti giok terbuat dari giok langit. Sementara itu, ada beberapa tumbuhan yang mengapung di atas kolam. Mereka jelas bukan tanaman biasa. Wang Lin merenung sedikit sebelum mengembalikan batu giok itu ke Cihu. Dia tetap diam. Cihu memandang Wang Lin dan berbisik, "Kakak Cheng, tempat ini ditemukan oleh salah satu jenius klan iblis raksasaku bertahun-tahun yang lalu ketika dia datang ke sini. Dia secara tidak sengaja menemukan tempat ini, tetapi dijaga oleh binatang buas dan batasan yang kuat. Dan karena dia tidak cukup kuat, dia diam-diam merekam ini dan kembali." Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Sudah bertahun-tahun. Itu mungkin telah ditemukan oleh seseorang." Cihu tersenyum. "Tidak mungkin, Kak Cheng. Saya berjanji kepada Anda bahwa tempat ini belum ditemukan. Maaf, tapi aku tidak bisa mengatakan alasannya sekarang." Bab 306. Lokasi gua. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian berkata, "Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita berdua untuk memasuki tempat ini." Cihu tersenyum dan berkata, "Akan sangat sulit bagi kita berdua untuk masuk, tetapi saya telah meminta orang lain. Jika kami bertiga pergi, saya cukup yakin bahwa kami akan sampai di sana." Mata Wang Lin berbinar. Dia berkata, "Saya tidak bisa langsung menjawab Anda. Biarkan saya berpikir selama beberapa hari." Cihu mengangguk. "Tentu saja. Bagaimana dengan ini, jika saudara Cheng setuju, temui saya di sini dalam 1 bulan, tetapi jika Anda tidak datang saat itu, saya tidak akan menunggu Anda." Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok lagi dan menyerahkannya ke Wang Lin.
Wang Lin menerima batu giok itu dan menyadari bahwa itu sama dengan batu giok dari Sekte Daluo. Itu digunakan untuk berteleportasi di sekitar alam surgawi. Namun, tidak seperti yang dari Sekte Daluo, hanya ada satu fragmen yang menyala. Saat kamu memasuki pusaran, aktifkan batu giok ini dan itu akan membawamu ke fragmen yang tepat. Kakak Cheng, aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, Chi Ho menggenggam tangannya dan berjalan menuju pusaran. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan kemudian duduk bersila. Dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengelilingi dirinya dengan itu. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Giok surgawi seukuran butiran beras dipaksa keluar dari jiwa asalnya. Setelah batu giok ini dipaksa keluar dari jiwa asalnya melemah dan sepertinya siap runtuh kapan saja saat perlahan kembali ke tubuhnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan ekspresi lelah. Dia melihat giok surgawi sebelum memasukkannya kembali ke tasnya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual surgawi, apalagi batu giok surgawi. Hanya pembudidaya formasi jiwa tahap akhir yang dapat mencoba menyerapnya dalam upaya untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit pembudidaya transformasi jiwa karena tidak banyak orang yang dapat memasuki alam surgawi untuk mendapatkan energi spiritual surgawi yang cukup. Di sekte tertentu, yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, mereka memiliki simpanan batu giok langit, tetapi hanya elit dan tetua sekte ini yang dapat menggunakannya. Kurangnya pembudidaya transformasi jiwa adalah alasan mengapa ada lebih sedikit pembudidaya ascendan. Jika seseorang mencoba menyerap energi spiritual surgawi sebelum mereka mencapai tahap akhir pembentukan jiwa, itu bukan lagi harta, melainkan racun. Wang Lin tersenyum pahit. Jiwa asalnya rusak parah, tapi untungnya, dia memiliki jiwa yang mengembara. Setelah melahap beberapa, dia bisa pulih sedikit. Dia menamparkan tasnya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia memindainya dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa apa yang disebut giok surgawi sangat mirip dengan batu roh. Namun, batu roh melepaskan energi spiritual, sedangkan giok langit melepaskan energi spiritual surgawi. Wang Lin tahu bahwa ketika berkultivasi setelah tahap transformasi jiwa, selain meningkatkan pemahaman seseorang tentang dao mereka, energi spiritual dari dunia tidak lagi dapat digunakan untuk berkultivasi. Semakin banyak ini semakin baik. Wang Lin tahu betapa berharganya energi spiritual surgawi. Jika batu giok ini ditempatkan di Suzaku, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Bahkan Suzaku akan keluar untuk mengambilnya. Setelah melihat sekali, Wang Lin menyingkirkan batu giok itu. Meskipun jiwa asalnya telah mengalami kerusakan dalam perjalanan ini, harta yang dia peroleh membuatnya sangat berharga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan benda lain. Ini adalah potongan logam dari peti kerangka. Sun Lei berkata bahwa potongan logam ini adalah jenis harta surgawi yang bersifat defensif, tetapi ketika Wang Lin memegangnya, dia tahu bahwa benda ini sama sekali bukan harta surgawi. Dia terlalu sibuk untuk melihat lebih dekat saat itu, tetapi sekarang dia menyebarkan indera ketuhanannya dan memeriksanya dengan cermat. Saat indera ilahi memasuki potongan logam, pikirannya tiba-tiba menjadi pusing saat informasi masuk ke kepalanya. Setelah sekian lama, Wang Lin menampakkan ekspresi takjub dan matanya berbinar.
Jika informasi yang disimpan dalam potongan logam ini benar, maka potongan logam ini adalah yang paling berharga dari ketiga benda tersebut. Sepotong logam ini seperti sepotong batu giok. Itu berisi metode untuk menyempurnakan kereta pembantaian dewa. Menurut deskripsi potongan logam, kerangka itu dulunya dikenal sebagai harta karun surgawi. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan harta tanpa peduli tentang kultivasi sama sekali. Sebenarnya, alasan dia bahkan mencapai tahap untuk bisa datang ke alam surgawi adalah agar dia bisa hidup lebih lama untuk menyelesaikan impian seumur hidupnya untuk menciptakan harta karun terkuat yang pernah ada. Sayangnya, mimpi ini berakhir dengan kehancuran alam surgawi, dan kereta pembantai dewa tidak pernah mencapai tahap yang dia inginkan dan disegel di dalam guanya. Sebelum alam surgawi dihancurkan, dia pergi mencari beberapa bahan untuk terus mengerjakan kereta pembantaian dewa, tetapi sayangnya, dia meninggal sebelum membuatnya kembali. Dia tidak ingin pekerjaan hidupnya sia-sia, jadi sebelum dia meninggalkan informasi dalam potongan logam ini untuk dilihat oleh generasi mendatang. Di dalam potongan logam, orang ini meninggalkan banyak informasi tentang God-Slaying Chariot yang tidak pernah dia selesaikan, termasuk metode produksi yang mendetail. Dia juga meninggalkan lokasi guanya dan mendesak siapapun yang menemukannya untuk pergi mencari kereta dan melanjutkan penelitiannya jika memungkinkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Metode produksi kereta ini sangat rumit. Banyak bahan yang dibutuhkan sudah punah, jadi tidak mungkin untuk memproduksi yang lain. Namun, menurut uraiannya, Wang Lin dapat mengetahui bahwa ada beberapa kereta pembantaian dewa di dalam guanya, membuat Wang Lin sangat bersemangat. Setelah merenung sedikit, dia berdiri, menyingkirkan bendera pembatas, dan berjalan menuju pusaran. Orang-orang di peron melihat Wang Lin dan mundur. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di tahap Naschen Sol, jadi mereka tidak masuk ke pusaran. Mereka hanya bisa berharap untuk mencuri dari seseorang yang terluka setelah meninggalkan alam surgawi. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia melompat ke pusaran. Di dalam pusaran, tubuh Wang Lin terus tenggelam. Selama waktu ini, Wang Lin tetap membuka matanya. Menurut potongan logam itu, gua itu berada di sisi barat alam surgawi. Namun, alam surgawi saat ini sekarang dalam bentuk fragmen, jadi apakah gua itu masih ada atau sudah ditemukan oleh seseorang tidak pasti. Tubuh Wang Lin terus turun hingga dia mendarat di sebuah pecahan di sisi timur. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat terbang dan kembali ke peron lagi. Kemudian dia sekali lagi memasuki pusaran. Dia melakukan ini berkali-kali sebelum akhirnya mendarat di sebuah fragmen di sisi barat. Menurut deskripsi Heaven Tracer Celestial, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Wang Lin melihat sekeliling tetapi tidak melihat gunung berbentuk harimau. Dia merenung sebentar. Meskipun menemukannya akan sulit, dia tidak menyerah dan terus melihat sekeliling. Selama ini, dia bertemu dengan dua pembudidaya lainnya, tetapi mereka hanya saling memandang sebelum lewat. Beberapa hari kemudian, Wang Lin masih belum menemukan apapun, jadi dia kembali ke peron dan memasuki pusaran lagi. Orang-orang di peron telah melihat Wang Lin kembali dan memasuki pusaran berkali-kali, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang dilakukan Wang Lin, juga tidak berani bertanya. Pada hari ini, Wang Lin mendarat lagi dan menemukan bahwa dia berada di sisi timur alam surgawi. Dia mendesah. Jika ini terus berlanjut,
berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia dapat mencari semua fragmen di sisi barat. Gua surgawi harta karun surgawi ini terlalu sulit ditemukan. Saat dia hendak terbang lagi, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mantra dari kejauhan. Dia kemudian melihat dua sosok dengan cepat datang ke arahnya. Orang di depan memiliki awan hitam di sekelilingnya sedangkan orang di belakangnya adalah seorang pemuda mengenakan jubah putih dengan senyum dingin di wajahnya. Saat ini, orang di depan memperhatikan Wang Lin. Dia dengan cepat mengubah arah dan berteriak, "Rekan kultivator, selamatkan aku." Wajah kultivator berjubah putih itu menjadi suram saat dia menyingkirkan kipas dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, tangan raksasa muncul dan meraih orang di depan. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia tidak bisa mengelak dan tertangkap. Namun, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dia lolos dari tangan itu. Orang itu muncul 100 kaki sebelum Wang Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin mengenali orang ini sebagai pemuda dengan mata penuh haus darah dari Suzaku. Pada saat ini, wajahnya suram. Setelah dia muncul, dia tidak terus berlari tetapi berbalik untuk melihat pemuda berpakaian putih yang mengejarnya. Pemuda berjubah putih memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi," katanya. Pria muda itu dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, orang ini mencoba mencuri giok surgawi saya. Jika kau membantuku, kita bisa membaginya." Mata pemuda berjubah putih itu menyipit saat dia berkata, "Omong kosong. Kaulah yang mencuri dariku." Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Tanpa sepatah kata pun, dia mundur dan terbang menjauh. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah saat dia mengejar Wang Lin dan berteriak, "Rekan kultivator, pertimbangkan bahwa kita berasal dari planet yang sama dan bantu aku kali ini." Ekspresi Wang Lin menjadi gelap saat dia berbalik dan berteriak, "Enyahlah. Jangan mencoba menyeretku ke masalah ini di antara kalian berdua. Jika Anda terus mengikuti saya, jangan salahkan saya karena kejam." Pria muda itu mengungkapkan ekspresi jahat saat dia mengeluarkan giok langit dan melemparkannya ke Wang Lin sebelum melarikan diri. "Karena kamu tidak mau membantu, maka sebaiknya aku membawa masalah untukmu. Saya tidak menginginkan giok surgawi ini lagi." Mata pemuda berjubah putih itu berbinar saat dia mengalihkan pandangannya dari pemuda yang melarikan diri ke Wang Lin dan dengan cepat terbang ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak melihat giok langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim batu giok itu ke pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu terkejut dan kemudian menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak. Saya Sima Yun dari Sekte Kui Sui. Anda, Cheng Niu." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang menjauh. Dia memutuskan untuk mencari tempat ini dan kemudian mencoba pusaran itu beberapa kali lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukannya, maka dia hanya bisa menyerah. Pemuda berjubah putih itu berteriak, "Rekan kultivator Cheng, saya sudah mencari di sini selama beberapa hari dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki lokasi array transfer dari fragmen lain, tetapi kami dapat menukarnya." Wang Lin berhenti bergerak, berbalik, dan menatap pemuda berjubah putih itu. Pemuda ini berada di tahap awal pembentukan jiwa, tetapi teknik yang dia tunjukkan sebelumnya sangat kuat.
Wang Lin merenung sebentar sebelum menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan batu giok dari Sekte Dalou. Dia menaruh beberapa energi spiritual di dalamnya dan peta alam surgawi muncul. Meskipun sebagian besar gelap, sekitar 30 fragmen menyala. Pemuda berjubah putih dengan hati-hati melihat peta sebelum mengeluarkan batu giok sendiri. Dia mengirim kekuatan spiritual ke dalamnya dan peta serupa dengan lebih dari 20 fragmen menyala muncul. Wang Lin melihatnya sekali dan menjadi bersemangat karena pemuda berjubah putih itu memiliki 5 pecahan yang berada di sisi barat. Pemuda berjubah putih itu berkata, "Rekan kultivator Cheng, peta saya memiliki 21 lokasi, dan 8 di antaranya tumpang tindih dengan milik Anda. Bagaimana kalau kita melakukan perdagangan setelah Anda menghapus beberapa?" Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan batu giok kosong dan membuat salinannya. Kemudian dia menghapus beberapa lokasi agar sesuai dengan jumlah yang dimiliki pemuda berjubah putih itu sebelum memandangnya. Pemuda berjubah putih itu juga memegang batu giok kosong dan membuat salinannya. Begitu dia selesai, keduanya saling melempar batu giok. Rekan kultivator Cheng, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke planet perak hancur saya, maka saya pasti akan menyambut Anda. Wang Lin mengangguk. Oke, aku akan pergi. Karena bajingan kecil itu berani mencuri barang-barangku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin merenung sedikit sebelum membuka batu giok yang baru saja diterimanya dan menunjuk ke salah satu pecahan di sisi barat. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul dan Wang Lin menghilang ke dalamnya. Di sisi barat alam surgawi, ada pecahan dengan gunung berbentuk harimau, tetapi pada saat ini, gunung itu terbelah menjadi 2. Wang Lin melayang di udara saat dia dengan tenang melihat gunung ini. Dia akhirnya menemukan gunung berbentuk harimau ini pada fragmen ketiga yang dia coba dari susunan transfer pemuda berjubah putih. Meskipun tidak persis sama seperti yang dijelaskan pada logam, tampilan umumnya ada di sana. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia terbang menuju gunung. Di kaki gunung, Wang Lin menemukan gua Heavenly Treasure Celestial. Setelah melihat di dalam gua, wajah Wang Lin menjadi gelap. Dinding gua sudah rusak. Ada juga tanda teknik mendarat di gua. Jelas, itu telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin perlahan terbang ke dalam gua. Gua itu tidak terlalu besar dan terlihat benar-benar kosong. Wang Lin tersenyum pahit. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari gua ini, tetapi masih selangkah terlambat. Tapi pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.